Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Alifa Febi Nuraini dengan NIM 0601072002, Miftahul Jannah dengan NIM 060107200010, Nurul Farida 060107200013, Siti Rodliaika Agustina dengan NIM 060107200017, dan Indana Hilyatun Nafisah dengan NIM 060107200032 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi persamaan dan pertidaksamaan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Sutini Miskun, yang telah membimbing kita dan juga teman-teman yang telah berusaha untuk menyelesaikan makalah dan juga PPT ini. Baik, untuk selanjutnya silahkan untuk pemateri pertama untuk menjelaskan materi awal. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah meluangkan waktu untuk saya pemateri pertama untuk mempresentasikan. Materi yang awal yakni pengertian persamaan linier. Persamaan linier merupakan suatu persamaan yang mana pada setiap sukunya mengandung konstanta dengan variabelnya yang berderajat satu atau tunggal. Adapun rumus umum pada persamaan linier yaitu Y sama dengan M kali X plus B. Sistem persamaan linier dapat terdiri atas satu variabel, dua variabel, ataupun lebih. Sistem persamaan linier satu variabel atau SPLSV merupakan suatu kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan, serta hanya memiliki satu variabel berpangkat satu. Adapun bentuk umum dari persamaan linier satu variabel yaitu A kali X plus B sama dengan 0. Perlu diingat, sebelum melanjutkan ke dalam bab sistem persamaan linier 2 variabel atau SPLDV dan sistem persamaan linier 3 variabel atau SPLTV, kalian harus mengetahui terlebih dahulu mengenai beberapa komponen yang berhubungan di dalam submateri tersebut. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yakni suku. Suku merupakan sebuah bagian dari suatu bentuk aljabar yang terdiri atas variabel, koefisien, dan konstanta. Yang kedua yakni variabel. Variabel merupakan perubahan atau pengganti dari suatu bilangan yang pada umumnya dilambangkan dengan pemakaian huruf seperti X, Y, dan Z. Yang ketiga yakni koefisien. Koefisien merupakan sebuah bilangan yang menyatakan banyaknya suatu jumlah variabel yang sejenis. Yang keempat yakni konstanta. Konstanta merupakan sebuah bilangan yang tidak diikuti dengan variabel sehingga akan mempunyai nilai yang tetap atau konstan untuk berapapun nilai variabel atau perubahannya. Sistem persamaan linier 2 variabel merupakan dua persamaan linier dua variabel yang mempunyai hubungan di antara keduanya serta mempunyai suatu penyelesaian. Bentuk umum dari sistem persamaan linier dua variabel yaitu A kali X plus B kali Y sama dengan C, P kali X plus P kali Y sama dengan D. Keterangan, X dan Y disebut sebagai variabel, A, B, P, dan Q disebut sebagai koefisien, C dan R disebut sebagai konstanta. Cara penyelesaian SPLDV. Yang pertama yakni metode eliminasi.
Caranya yakni dengan cara menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabel dari sistem persamaan tersebut. Jika variabel dinyatakan dengan X dan Y, untuk menentukan variabel X, maka kita harus mengeliminasi variabel Y terlebih dahulu. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua yakni metode substitusi, yang mana kita akan menggunakan cara menyebutkan terlebih dahulu variabel yang satu ke dalam variabel yang lain dari suatu persamaan. Kemudian mensubstitusikan atau menggantikan variabel tersebut ke dalam persamaan yang lainnya. Yang ketiga, metode gabungan. Metode ini di mana kita akan menggabungkan antara metode eliminasi dan metode substitusi. Dan yang terakhir adalah metode grafik. Penyelesaian SPLDV dengan menggunakan metode grafik dilakukan dengan cara menentukan koordinat titik potong dari kedua garis yang mewakili kedua persamaan linier. Contoh soal SPLSV. Zaidan dan Laras merupakan kakak beradik. Hari ini Laras tengah berulang tahun yang ke-6. Saat ini usia Zaidan 10 tahun lebih tua daripada umur Laras. Berapakah usia Zaidan saat ini? Untuk menjawab kasus di atas, kita dapat menggunakan prinsip persamaan linear satu variabel. Pembahasannya, perlu diketahui jika usia Zaidan 10 lebih tua dari Laras adiknya. Usia Laras saat ini adalah 6 tahun. Sehingga kita misalkan usia Zaidan saat ini yaitu X tahun, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah diketahui X sama dengan usia Zaidan saat ini. X dikurangi 10 sama dengan usia Laras saat ini, dan 6 adalah usia Laras saat ini. Maka penyelesaiannya adalah seperti berikut ini. X min 10 sama dengan 6, kemudian setiap ruas ditambahkan dengan 10. X min 10 ditambah 10 sama dengan 6 ditambah 10. Maka X min 10 ditambah 10, 0 sama dengan 16. Maka X sama dengan 16. Sehingga usia Zaidan saat ini adalah 16 tahun. Selanjutnya, untuk materi yang kedua, silahkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada mengidentifikasi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah salah satu persamaan matematika dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat atau PK adalah sebagai berikut. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan keterangan X merupakan variabel, A sama B merupakan koefisien, dan C merupakan konstanta. Nilai A tidak sama dengan 0. Nah, di sini ada gambar grafik parabola. Jadi persamaan kuadrat jika digambarkan dalam bentuk koordinat kartesius X, Y, maka akan membentuk grafik parabola. Oleh karena itu, persamaan kuadrat juga sering disebut sebagai persamaan parabola. Lalu ada akar-akar persamaan kuadrat atau PK. Akar-akar persamaan kuadrat atau PK adalah penyelesaian dari persamaan kuadrat. Macam akar PK dapat diketahui dengan mudah menggunakan rumus umum D sama dengan B2 min 4AC dari persamaan umum kuadratnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, macam-macamnya yaitu yang pertama ada akar real, D-nya lebih besar dari 0. Yang kedua ada akar real sama X1 sama dengan X2, D-nya sama dengan 0. Dan yang ketiga ada akar imajiner atau tidak real, D kurang dari 0. Selanjutnya ada mencari akar-akar persamaan kuadrat. Berikut adalah beberapa metode untuk mencari akar-akar persamaan. Yang pertama ada metode faktorisasi, yang merupakan suatu metode dalam mencari akar-akar dengan mencari nilai yang jika dikalikan, maka akan menghasilkan nilai lain. Nah, di sini terdapat 3 bentuk persamaan kuadrat dengan faktorisasi akar-akar yang berbeda, yaitu yang pertama, bentuk persamaannya X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat sama dengan 0.
maka faktorisasi akar-akarnya menjadi x plus y kuadrat sama dengan 0. Yang kedua, ada bentuk persamaan x kuadrat min 2xy plus y kuadrat sama dengan 0, maka faktorisasi akar-akarnya menjadi x min y kuadrat sama dengan 0. Dan yang ketiga, ada bentuk persamaan x kuadrat min y kuadrat sama dengan 0, maka faktorisasi akar-akarnya menjadi x plus y dikali x min y sama dengan 0. Selanjutnya ada mencari akar-akar persamaan kuadrat. Yang kedua ini ada metode kuadrat sempurna, yaitu bentuk kuadrat sempurna merupakan bentuk persamaan kuadrat yang menghasilkan bilangan rasional. Hasil dari persamaan kuadrat sempurna umumnya menggunakan rumus sebagai berikut. X plus P kuadrat sama dengan X kuadrat plus 2PX plus P kuadrat. Untuk yang ketiga ada rumus kuadrat ABC yang merupakan alternatif pilihan ketika persamaan kuadrat sudah tidak bisa diselesaikan dengan metode faktorisasi maupun kuadrat sempurna. Nah, rumus formula ABC pada persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C adalah X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Selanjutnya ada menyusun persamaan kuadrat baru. Berikut beberapa cara yang dapat digunakan untuk menyusun persamaan kuadrat baru. Yang pertama, jika sebuah persamaan memiliki akar X1 dan X2, maka persamaan dari akar tersebut bisa dinyatakan dalam bentuk X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Nah, yang kedua, jika akar-akar persamaan kuadratnya dengan jumlah dan kali X1 dan X2 itu sudah diketahui, maka persamaan kuadratnya dapat diubah dalam bentuk X kuadrat min X1 plus X2 kali X plus X1 kali X2 sama dengan 0. Oke, selanjutnya ada mengidentifikasi persamaan tingkat N. Pengertian suku banyak. Jadi suku banyak atau polinom dalam bahasa lain. Nah, variabel X yang berderajat N secara umum dapat ditulis sebagai berikut. AN X pangkat N plus AN min 1 X pangkat N min 1 plus AN min 2 X pangkat N min 2 plus titik-titik plus A2 X pangkat 2 plus A1 X plus A0. Dengan AN min 1, AN min 2 sampai AN0 adalah bilangan-bilangan real dengan AN tidak sama dengan 0. AN adalah dari X kuadrat, AN min 1 adalah koefisien dari XN min 1. Nah, sedangkan AN min 2 adalah koefisien dari X pangkat N min 2. Demikian seterusnya. Nah, tetapi A0 disebut suku tetap atau konstanta. N adalah bilangan cacah yang menyatakan derajat suku banyak. Selanjutnya ada nilai suku banyak. Nah, dalam bentuk umum dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi sebagai berikut. Fungsi X sama dengan AN XN plus AN min 1 X N min 1 plus AN min 2 XN min 2 plus titik-titik sampai A0, di mana N merupakan anggota bilangan cacah dan A tidak sama dengan 0. Nilai fungsi X tersebut merupakan nilai suku banyak. Untuk menentukan nilai suku banyak dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama ada cara substitusi, dan yang kedua ada cara pembagian sintesis atau Horner. Nah, selanjutnya ada teorema faktor. Jika fungsi X suatu suku banyak, maka X min H merupakan faktor dari fungsi X jika dan hanya jika F fungsi H sama dengan 0. Nah, contohnya, tentukan nilai P jika X min 2 merupakan faktor dari X pangkat 3 plus PX pangkat 2 min 5X plus 6. Dengan penyelesaiannya, karena X min 2 merupakan faktor, maka F2 sama dengan 0. F2, jadi X diganti 2 sama dengan 2 pangkat 3 plus P kali 2 pangkat 2 min 5 kali 2 plus 6 sama dengan 0. Jadi 2 pangkat 3 itu sama dengan 8, P kali 2 pangkat 2 menjadi 4P
min 10 plus 6 sama dengan 0. 4P plus 4 sama dengan 0. 4P, 4 tadi dipindah ruas ke kanan menjadi min 4, maka diperoleh P sama dengan min 1. Jadi nilai P adalah min 1. Selanjutnya ada mengidentifikasi persamaan tingkat N. Menentukan akar persamaan suku banyak. Yang pertama, jika jumlah koefisien suku banyak sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 1. Selanjutnya, jika jumlah koefisien pangkat ganjil dan genapnya sama, maka X-nya min 1. Jika kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dilakukan dengan cara coba-coba, yaitu dengan menentukan faktor dari suku banyak. Selanjutnya ada mengidentifikasi pertidaksamaan linier yang akan dijelaskan oleh saudari Mita, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi pertidaksamaan linier. Pertidaksamaan ialah merupakan suatu bentuk atau kalimat matematis yang memuat tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Bentuk umum pertidaksamaan linier satu variabel. 1. AX tambah B kurang dari C. Nomor 2. AX tambah B lebih dari C. 3. AX tambah B sama dengan C. 4. AX tambah B sama dengan C. Keterangannya, A sebagai koefisien variabel X, X sebagai variabel, B, C sebagai konstanta, dan tanda-tanda pertidaksamaannya. Selanjutnya, mengidentifikasi pertidaksamaan linier. Dua variabel adalah suatu kalimat terbuka matematika yang di dalamnya memuat dua variabel. Bentuk umum pertidaksamaan linier dua variabel adalah AX tambah BY kurang dari C, AX tambah BY lebih dari C, AX tambah BY sama dengan C, AX tambah BY sama dengan C. Keterangannya, XY sebagai variabel, A sebagai koefisien variabel X, B sebagai koefisien variabel Y, C sebagai konstanta, beserta tanda pertidaksamaannya. Selanjutnya, cara menyelesaikan pertidaksamaan linier. Contoh soal, tentukanlah solusi dari pertidaksamaan linier sebagai berikut ini untuk nilai variabel yang merupakan satu bilangan bulat yang positif. 3X kurang dari 12, 2Y lebih dari 6. Untuk pembahasannya, 3X kurang dari 12. Nilai X ialah kurang dari 12 per 3. Maka X sama dengan 4 karena bentuk dari penyederhanaannya. Mohon maaf. Dan untuk 2Y ialah 2Y lebih dari 6. Maka nilai Y ialah 6 per 2. Dan nilai bentuk dari penyederhanaannya ialah 3. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas penjelasan dari para pemateri. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Demikian yang bisa kami sampaikan. Untuk pertanyaannya mungkin teman-teman bisa bertanya pada forum diskusi yang telah disediakan oleh Ibu Sutini. Kurang lebihnya saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.